Entah apakah beliau membacakan mantra atau apa, wallahu alam ya. Tetapi kita lihat. Assalamualaikum teman-teman. Ya, mungkin di antara kita ini masih banyak yang mengingat ya beberapa hari yang lalu ya di mana viral video ya Habib Bahar bin Smith ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa ya sosok Kang Deddy Mulyadi adalah merupakan sosok pemimpin pembawa kemusyrikan. Ya, di situ juga beliau mengatakan tidak takut sedikit pun terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dengan terang-terangan mengatakan teman-teman, ya jangankan Jokowi, Deddy Mulyadi aja gua sikat. Ya, jangankan Jokowi, jangankan Deddy Mulyadi, iblis aja gue makan. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ya saya jadi terkejut di mana ada video bocor, ya entah apakah ini bocor atau disengaja wallahu alam. Ya, di mana video ini memperlihatkan ya persiapan perang, kalau kami duga ya, persiapan perang dari sosok Habib Bahar bin Smith. Ya, entah sekali lagi ya, entah apakah tujuan beliau membuat video ini hanya sekedar memang latihan biasa atau apa, atau ingin menunjukkan kepada para pengikut atau para pecinta KDM atau secara umum kepada mereka-mereka ini yang membenci kelompok habaib. Ya bahwa kalau ente main-main dengan gua atau secara umum kelompok habaib, mungkin ente bisa berpikir ribuan kali. Ya, lihat nih bela diri gue, lihat nih ya ilmu kebal gue dan lain sebagainya. Ya, mungkin baiknya coba kita lihat video berikut ini teman-teman. Ya, bisa kita lihat ya, beliau memperagakan ya atau memperlihatkan atau mendemonstrasikan ya jurus pencak silat yang dimiliki oleh beliau ya Habib Bahar bin Smith. Dan kalau kita lihat ya para muhibinnya yang mengelilingi beliau begitu ya, tepuk tangan ya bersorak. Ya, sparring teman-teman ya. Beliau juga sparring dengan beberapa orang. Oh, kita bisa lihat ya 1 lawan 2. Ya Habib Bahar sendiri, wah beliau berhasil menggulingkan yang satu. Tinggal yang satunya berarti. Oh, ini nampak ya tentang silat juga ya, tetapi gerakannya cukup berbeda. Sampai seperti ini teman-teman ya. Ya entah ya, kalau saya pribadi ya selama ini saya ya istilahnya mengetahui ilmu silat atau memperagakan silat, ya saya pribadi baru mengetahui dan baru melihat ada gerakan seperti ini. Ya mungkin di antara kalian yang nonton video ini ada yang mengetahui ya atau memang sudah ada yang ahli nih di bela diri, ya ilmu bela diri ataupun silat yang mengetahui tentang gerakan ini. Bisa kalian sharing dong ya di bawah. Kita berbagi informasi ya bahwa ilmu seperti ini yang ditujukan oleh Habib Bahar bin Smith ini itu ilmu apa teman-teman. Coba kita lanjut ya. Ya itulah tadi teman-teman ya bagaimana Habib Bahar bin Smith ini memperagakan atau ya memperlihatkan kepada kita semua tentang ilmu silat beliau. Ternyata teman-teman tidak cukup sampai di situ. Ya Habib Bahar bin Smith ini itu juga memiliki ilmu kebal. Ya, dan seperti ini ilmu kebal beliau. Bisa kita lihat ya, dioles-oles terlebih dahulu ya tangannya, dielus-elus lah perutnya. Entah apakah beliau membacakan mantra atau apa, wallahu alam ya. Tetapi kita lihat Habib Bahar bin Smith ini itu mengelus-ngelus perut ya. Dan kita bisa lihat sedang ngambil apa tuh ya. Mohon maaf ya, di sini saya sensor teman-teman karena ini bagian dari peraturan ya. Tapi yang jelas ya beliau ya ngebahasin tuh ya. Dan kita bisa lihat ya tidak terjadi apa-apa. Nah, sekarang lagi nih ya bocil. Sama ya dielus-elus juga perutnya. Ya. Tidak mempan juga teman-teman ya. Luar biasa, tidak mempan juga. Ya kebal. Ketawa. Wah ini juga. Sama dipegang terlebih dahulu perutnya ya.
Tuh, tidak mempan juga teman-teman. Ya, sama kebal. Ya itulah tadi teman-teman ya, bagaimana sudah kita lihat ya kemampuan ya pencak silat yang dimiliki oleh Habib Bahar bin Smith. Kemudian di video yang tadi juga beliau memperlihatkan ya atau memamerkan ilmu kebal beliau kepada kita semua. Entah ya, apakah beliau ini ya tidak tahu menahu bahwa video ini beredar, artinya bocor teman-teman, atau memang sengaja ya beliau publikasi agar kita semua ini tahu, oh bahwa Habib Bahar bin Smith ini orangnya nggak main-main nih ya. Habib Bahar bin Smith ini ternyata kebal nih ya dan lain sebagainya. Habib Bahar bin Smith ini ternyata jagoan nih ya, ahli bela diri, ahli silat dan lain sebagainya. Ya, entah apakah maksud dari beliau untuk seperti itu teman-teman. Tetapi satu hal yang kami pribadi ingin ya sedikit mempertanyakan dan mengkritisi teman-teman terkait ilmu kebal beliau. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya pribadi ya. Kan beliau kita tahu ya, beliau itu selalu bahkan seakan-akan ya menunjukkan dirinya ya berdiri paling depan di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya artinya memisahkan antara hak dan batil. Pertanyaannya adalah ya, apakah ilmu kebal itu teman-teman merupakan sesuatu yang hak dalam Islam? Itu dulu ya, itu dulu. Kalau memang benar-benar ilmu kebal itu sesuatu yang hak atau benar dalam syariat Islam, ya, apakah Rasulullah SAW memilikinya? Nah, itu yang kedua, teman-teman. Ya, ini yang mesti harusnya dijawab oleh Habib Bahar bin Smith. Ya, sekarang kita gini, teman-teman, kita lihat ya sejarah. Saya, ya, ketika membaca buku atau kitab-kitab ya, yang menjelaskan ya tentang sirah nabawiyah, tidak ada satupun di situ yang saya mendapati bahwa Rasulullah SAW itu memiliki ilmu kebal. Ya bahkan kalau kita melihat teman-teman, ya perang Uhud yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya justru di situ kita dapati Rasulullah SAW itu terluka. Ya bahkan disebutkan ya di dalam riwayat sampai giginya beliau itu terlepas teman-teman. Ya artinya apa? Artinya Rasulullah SAW sendiri pun itu tidak memiliki ilmu kebal. Ya, seandainya Rasulullah SAW memiliki ilmu kebal, maka tidak ada yang namanya cerita, tidak ada yang namanya sejarah. Rasulullah itu terluka di perang Uhud. Tidak ada yang namanya cerita Rasulullah SAW itu terluka ketika masuk ke kota Taif, ya mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat. Ya nggak ada tuh ceritanya. Tetapi apa yang kemudian kita dapati, justru Rasulullah SAW juga terluka. Ya Rasulullah SAW juga ya sakit dan lain sebagainya. Nah, maka kalau hal seperti ini kita ketahui, ya maka cukup aneh ketika ada orang yang ngaku katanya sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya keturunan cucu daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memiliki ilmu kebal. Ya bahkan kita tahu juga ya ada di video yang lain itu dengan jelas dengan tegas mengatakan Habib Rizik Syihab mengatakan ya bahwa ilmu kebal itu bukan dari bagian dari syariat Islam. Ya bahkan beliau juga tidak setuju dengan adanya ilmu kebal. Ya itu loh Habib Rizik Syihab mengatakan seperti itu. Bahkan di situ dengan tegas mengatakan beliau ya bahwa kalau kita memiliki ilmu kebal kapan syahidnya? Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya kesimpulannya bahwa Habib Rizik Syihab pun itu tidak menyetujui dan tidak ya respect atau tidak setuju dengan adanya orang-orang yang memiliki ilmu kebal. Nah pertanyaannya adalah kok bisa-bisanya Habib Bahar bin Smith ini justru memiliki ilmu kebal? Ya, padahal beliau sering mengaku di beberapa ceramah kalau kita lihat ya potongan-potongan video, ya beliau begitu menghormati Habib ya Rizik Syihab, ya begitu beliau mengagumi dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu ya sudah bukan menjadi rahasia lagi bagaimana kedekatan Habib Bahar bin Smith ini ya dengan sosok Habib Rizik Syihab. Nah, kok bisa-bisanya Habib Bahar bin Smith ini itu memiliki ilmu kebal? Ya, itu dulu teman-teman. Ya, jadi kalau kita sudah ngaku mencintai Rasulullah SAW, kita mengaku sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, apalagi kita sudah ngaku sebagai cucu daripada Nabi kita Muhammad SAW, harusnya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apalagi sesuatu tersebut bertentangan dengan syariat. Ya jelas teman-teman, sesuatu yang kebal itu bertentangan dengan syariat. Ya bahkan perkataan ya salah satu ahli ruqyah di negeri ini, ya itu mengatakan bahwa orang yang kebal justru itu ya bantuan dari jin. Sedangkan kita tahu ya dalam Islam ya kita tidak boleh bersekutu ataupun kita tidak boleh meminta bantuan terhadap jin, ya, terhadap jin. Itu salah satu perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada hal kemusyrikan. Ya. Itu salah satu kategori dosa besar, teman-teman. Ya nggak boleh. Kita ini bersekutu atau kita ini berteman atau kita meminta tolong kepada jin, tidak bisa, teman-teman.
Ya bahkan Muhammad Faizar ya, Ustaz Muhammad Faizar seorang ahli ruqyah mengatakan, kalau ada orang yang bisa melihat jin, ya contoh kayak indigo tuh, ya berarti orang tersebut sedang dalam gangguan jin. Ya orang sekedar melihat saja jin itu, ya mereka dalam gangguan jin, apalagi orang yang jelas-jelas kebal dengan perkara-perkara benda seperti itu, ya golok dan lain semisalnya. Ya. Artinya ini adalah sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar logika. Ya. Maka ya, bisa kita pastikan bahwa perbuatan tersebut ya pasti ada campur tangan jin atau kekuatan lainnya. Ya, dan hal itu sangat-sangat bertentangan ya dengan syariat Islam, teman-teman. Ya, kalau misalkan ada ilmu kebal ya, kalau misalkan ilmu kebal itu dibenarkan dalam Islam, ya, maka orang yang pertama kali memilikinya adalah Rasulullah SAW. Ya, sebab beliau adalah orang atau manusia yang paling pantas untuk memilikinya. Ya, ya tentu teman-teman. Karena bagaimana coba kita lihat bagaimana tanggung jawab dan tugas Nabi kita Muhammad SAW untuk ya menyampaikan risalah agama ini, untuk menyebarkan risalah agama ini sampai ke seantero negeri. Ya, maka tentu dalam menyampaikan hal itu, dalam menjalankan tugas tersebut, beliau pasti memiliki banyak musuh. Ya, seandainya perbuatan seperti itu, ilmu kebal itu dibenarkan dan Allah suka, pasti Allah akan berikan. Dan yang paling pantas menerimanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ya, dalam sejarah kita tidak dapati. Artinya apa? Ilmu kebal tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan pertanyaannya adalah, ketika ada orang yang ngaku sebagai cucu Nabi kita Muhammad SAW, ngaku sebagai seseorang yang memperjuangkan ya yang hak dan memisahkan yang batil, kemudian melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan syariat, ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Ya semoga kita ini semakin cerdas ya dalam melihat situasi, dan seperti biasa bagaimana tanggapan kalian? Silakan like ya dan komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.